Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hakimah Razbi Nadini dengan NIM 120305007 dari kelas B Ilmu Hukum semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan cara-cara dalam membuat surat somasi. Berikut ini ada contoh surat somasi yang sudah coba saya buat. Sebelumnya, saya akan coba menjelaskan mengenai definisi dari somasi itu sendiri. Somasi itu artinya adalah teguran, yang dimana somasi ini berarti adalah suatu bentuk peringatan dan atau teguran dari satu pihak kepada pihak lainnya. Peringatan atau teguran tersebut dilakukan atas dasar telah terjadinya wan prestasi atau ingkar janji ataupun juga telah terjadi PMH atau perbuatan melawan hukum. Somasi ini juga dilakukan sebagai langkah pertama sebelum menempuh tindakan hukum atau membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Terus juga selanjutnya berarti saya akan mencoba membahas kira-kira apa saja yang seharusnya dicantumkan dalam surat somasi itu. Yang pertama yang harus tercantum atau yang harus dituliskan dalam surat somasi itu adalah identitas dari pengirim dengan uraian yang singkat mengenai kedudukan dari sang pengirim. Di sini itu ada titik mangsa yang pertama. eh Titik mangsa ini berarti menunjukkan kapan surat somasi ini dibuat. Surat somasi ini dibuat pada tanggal 1 Juli tahun 2023. Selanjutnya juga ada keterangan nomor. Selanjutnya juga ada tentang perihalnya. Berarti ini perihalnya mengenai somasi. Selanjutnya di sini ada kepada yang terhormat. Berarti ini tuh menunjukkan surat somasi ini ditunjukkan kepada siapa. Berarti surat somasi ini ditunjukkan kepada saudara Andi Irawan yang kedudukan atau tempatnya itu ada di Komplek Gria Bandung Indah RT 6 RW 7 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Selanjutnya poin kedua yang harus tercantum dalam surat somasi itu em, harus mencantumkan identitas pihak yang diberi peringatan. Tadi kan sudah ya eh, surat ini ditujukan kepada saudara Andi Irawan. Kemudian yang ketiga itu ada uraian singkat mengenai permasalahan yang terjadi dan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang diberi teguran. Di sini eh, yang pihak yang memberi tegurannya itu adalah Azim dan yang diberi tegurannya itu adalah Andi Irawan. Nah, di sini disebutkan eh advokat pada kantor hukum Jasa Office yang beralamat di Jalan Buah Batu nomor 26 Kota Bandung, Jawa Barat, secara bersama-sama maupun dapat bertindak sendiri-sendiri mendampingi dan mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa eh, untuk dan atas nama klien kami. Dengan ini kami sampaikan somasi kepada saudara Andi Irawan sebagai berikut. Yang pertama, em, uraian singkatnya itu bahwa kami adalah kuasa hukum yang sah dari eh, Azim sebagai pemberi kuasa terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat kuasa ini oleh pemberi kuasa. Nah, apabila terdapat pihak-pihak yang mengaku sebagai pihak yang dikuasakan selain kami, maka hal tersebut adalah tindakan yang merugikan dan akan kami proses secara hukum. Kemudian, uraian yang keduanya itu menjelaskan bahwa pada tanggal 1 Juni tahun 2023, Saudara Andi Irawan meminjam uang sebesar 20 juta untuk keperluan biaya ganti rugi kecelakaan dengan komitmen pengembalian pinjamannya itu pada tanggal 20 Juni tahun 2023. Kemudian uraian yang ketiganya, saudara melalui pesan singkat pada tanggal 15 Juni 2023 menyatakan bahwa pinjaman tersebut akan dibayarkan
dengan cara dicicil sampai dengan tanggal 20 Juni tahun 2023. Kemudian, namun sesuai dengan janji tersebut, ternyata saudara Andi Irawan tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang. Uraian selanjutnya, oleh karena itu, melalui surat somasi ini, saya menyampaikan somasi utang kepada saudara agar dapat membayar utang tersebut sampai tanggal 30 Juni tahun 2023. Kemudian bahwa apabila dalam waktu tersebut saudara tidak menyelesaikan permasalahan ini, kami akan menempuh penyelesaian secara hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum perdata. Kemudian eh, dari poin 5, bentar, eh, oh ini. Kemudian yang harus tercantum di surat somasi itu tuntutan hukum yang harus dipenuhi, adanya tuntutan hukum yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran atau diberi peringatan. Di sini berarti harus ada uraian-uraian tentang tuntutan yang harus dipenuhi sama saudara Andi Irawan ini. Di sini tercantum dari poin nomor 4 sampai dengan nomor 7. Tuntutannya itu adalah yang pertama, kan berarti tadi, harus membayar hutangnya itu sampai tanggal 30 Juni tahun 2023, terus kalau misalnya, sampai tanggal 30 Juni tahun 2023 itu, belum diselesaikan juga utangnya, maka, pihak yang meminjamkan atau azim ini akan membawa permasalahan ini ke, eee ke ranah hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum perdata. Terus, jika sampai pada tanggal itu pun belum diselesaikan utangnya, maka, pihak azim ini meminta aset dari saudara Andi Irawan sebagai jaminan yang nilainya itu sama dengan utangnya, ya ya, senilai Rp20.000.000. Terus poin yang kelima yang harus tercantum di surat somasi itu, terdapat tenggat waktu pemenuhan yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran. Tadi berarti tenggat waktunya itu sampai dengan 30 Juni tahun 2023. Nah, selanjutnya ini di bawahnya eh, ada kontak person yang bisa dihubungi apabila ada hal-hal yang kurang jelas ataupun ada pertanyaan. Terus juga di bawah ini ada akhir akhir penutupnya ya. Jadi demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagaimana semestinya. Di sini ada hormat kami kuasa hukumnya ada Hakimah Nur Azminadini, Karin Kintani, dan juga Lintang Bundayanti. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tutorial dari atau tips-tips yang harus dicantumkan dalam pembuatan surat somasi. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.